Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, Injil pada hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan dua model manusia. Yang pertama, manusia yang bijaksana, dan yang kedua, manusia yang tidak bijaksana atau bodoh. Orang bijaksana ialah mereka yang membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Orang bijaksana ialah mereka yang selalu mempertimbangkan dengan matang segala sesuatu yang akan terjadi. Orang bijaksana juga mereka yang senantiasa berjaga-jaga, selalu mempersiapkan diri terhadap segala peristiwa yang mungkin akan terjadi. Santo Agustinus mengatakan bahwa kebijaksanaan ialah cinta. Dan Santo Thomas Aquinas mengartikan kebijaksanaan sebagai Allah sendiri yang oleh umatnya diperoleh melalui iman. Dengan iman, umat akan bersatu secara utuh dengan Allah. Orang yang tidak bijaksana atau orang bodoh ialah mereka yang hanya membawa pelita tanpa membawa minyak dalam buli-bulinya. Orang bodoh atau orang yang tidak bijaksana tidak pernah mempertimbangkan dan mempersiapkan diri dengan baik terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sekarang kita merenungkan dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Berada di posisi manakah saya saat ini? Apakah saya berada di posisi sebagai orang yang bijaksana atau berada di posisi orang yang bodoh atau orang yang tidak bijaksana? Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 12 sampai 16 sangat nampak dan menjelaskan bahwa kebijaksanaan ditemukan oleh orang yang mencarinya. Mereka yang hidup dalam kebijaksanaan akan bebas dari kesusahan. Sebab dalam Mazmur dikatakan orang yang telah memiliki kebijaksanaan adalah dia yang tidak akan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Kebijaksanaan membawa kita kepada sesuatu yang bahagia. Sebab oleh kebijaksanaan itu, kita dapat berkumpul dan bersatu dengan Allah. Kelima wanita bijaksana yang pada akhirnya dapat masuk dalam perjamuan nikah, menggambarkan sikap bijaksana yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan, sang kebijaksanaan itu sendiri. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, 5 gadis bijaksana menjadi inspirasi bagi kita dalam berjaga-jaga sambil memperlengkapi diri dengan berbagai keutamaan dan kebajikan. Sikap berjaga-jaga merupakan suatu tuntutan mutlak. Sikap berjaga-jaga dari kelima gadis ini telah membawa mereka kepada kebahagiaan sejati dengan mengikuti perjamuan nikah. Sikap berjaga-jaga ini juga sebagai tindakan dan sikap kita selama hidup di dunia ini yang menjadi modal bekal untuk saat terakhir kita. Sebab kematian selalu mengagetkan karena datang tiba-tiba. Bagi kita yang senantiasa siap menghadapi peristiwa itu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun, bagi kita yang belum siap atau tidak berjaga-jaga, peristiwa kematian mungkin menjadi sesuatu yang mengagetkan dan menyedihkan. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, memang bukan sesuatu hal yang mudah dalam mempersiapkan menyongsong kedatangan pengantin. Proses yang sulit ini selalu membutuhkan keseriusan dan kerja keras.
kelima gadis yang bodoh menggambarkan sikap yang kurang serius dalam menantikan sang pengantin. Hanya pelita dan tanpa minyak dalam buli-bulinya, memperlihatkan sikap mereka yang menantikan pengantin dengan setengah hati. Dan kita tahu apa yang mereka hasilkan dari ketidakseriusan itu. Mereka tidak diizin masuk dan bahkan tidak dikenal oleh Tuhan yang sudah lama mereka nantikan. Itulah nasib terakhir dari kelima gadis bodoh itu. Kita akan mengalami nasib yang sama apabila kita tidak berjaga-jaga dengan penuh keseriusan. Maka dari itu, menjadi sangat bijaksana kalau kita senantiasa menyiapkan diri, seolah-olah kedatangan pengantin itu segera menghampiri kita. Sikap bijaksana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita adalah secara sederhana seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang buah-buah Roh Kudus, yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu akan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.